Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prima Wibawa dari Sekolah Kreator Indonesia. Video ini saya khususkan bagi teman-teman ya, anak sekolahan, pelajar tingkat SMA, SMK, atau bahkan SMP yang ingin mulai menjadi seorang konten kreator, menjadi kreator pemula, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, atau di media yang lainnya. Simak videonya sampai selesai karena kita akan membahas kesulitan di awal ketika kita akan menjadi seorang kreator. Oke, menjadi seorang kreator itu butuh waktu, butuh proses. Semakin cepat kita mengambil waktu tersebut, semakin kita cepat berproses, maka semakin cepat kita akan menjadi seorang kreator. Kalau kita sudah menjadi seorang kreator dengan benar, insya Allah ya, kita akan cepat sukses juga, mendapatkan penghasilan, itu yang diinginkan. Ya, kemudian di samping itu juga ada banyak hal-hal lain yang nantinya kita akan temukan sendiri. Peluang-peluang bisnis, ya, komunitas, kemudian keasikan-keasikan yang lain. Oke. Namun hal yang pertama yang mungkin masih membingungkan atau yang perlu dipikirkan dalam-dalam, ya, perlu dipersiapkan matang-matang, itu adalah ide. Kalian pelajar biasanya memang yang ada di pikiran hanya tugas, belajar, kemudian kesenangan, hobi, kumpul sama teman-teman, gitu ya. Sehingga biasanya kebanyakan konten-konten anak pelajar itu game, ya, karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya di permainan game. Ya, maka kontennya juga biasanya itu dari hasil nge-game. Ada banyak ide yang bisa saya rekomendasikan bagi teman-teman yang baru akan menjadi kreator, khususnya bagi para pelajar SMA, SMK, ataupun SMP, selain daripada game. Yang pertama, kita lihat dari hobi dulu ya. Hobi kita itu apa? Selain nge-game. Bersepeda, kemudian memancing, olahraga, jalan-jalan, kuliner dengan teman-teman misalnya. Banyak lagi. Nah, ini dari hobi saja ada beragam dan banyak sekali yang bisa kita jadikan konten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak sekolahan itu biasanya memiliki tugas-tugas yang harus dibuat portofolionya, dibuat presentasinya, apalagi sekarang masanya BDR. Tugasnya berupa video, tugasnya berupa presentasi yang direkam. Nah, ini juga bisa jadi ide untuk konten. Namun, misalnya, presentasi apa? Nah, kalau anak SMK mungkin lebih menjurus ya. Kalau anak SMK yang belajar di pertanian, dia bisa membahas tentang pertanian. Sambil dia membuat bagaimana tutorial, membuat media tanaman, misalnya media tanam, bagaimana pembenihan, ya, pembibitan, itu bisa direkam, dipresentasikan, dan menjadi satu konten yang edukatif. Atau mungkin jurusan yang lain. Di SMK atau di SMA ada ekstrakurikuler. Saya suka dengan jurnalistik, saya suka dengan film pendek, saya suka dengan menyanyi, saya suka dengan bahasa Inggris, eskul. Ini juga bisa jadi ide untuk konten yang akan kita angkat. Nah, sebenarnya untuk para pemula, untuk para pelajar, ya, apa yang kamu sukai dari kehidupanmu selama menjadi pelajar, itu bisa menjadi ide untuk konten. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya konten yang bisa kalian angkat. Ya, tidak harus kita ikut orang lain bikin konten seperti itu, terus kemudian viewersnya budak banyak.
Oke lah, kita bisa mengambil konsep, tapi kita tidak bisa menjadi orang lain tersebut. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Apa yang kita bisa, kemudian pelajari, latihlah, kemudian bagikan kepada penonton melalui media YouTube. Jadi masalahnya adalah ide. Nah, sekarang mungkin sedikit ada gambaran untuk ide. Saya memberikan tips juga bagi para pemula, khususnya pelajar. Karena platform YouTube ini gratis, ya. Mau buat channel berapapun kalian boleh. Ya. Dan saya sarankan untuk pertama kali jangan hanya buat satu channel. Kalau perlu langsung buat 5 channel dengan konten yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda. Misalnya channel yang pertama tentang membahas pertanian, karena kamu belajar di SMK Pertanian. Bahas semuanya kontennya tentang pertanian. Kemudian yang kedua, karena kamu suka ngegame, ya, nah bikin satu channel lagi tentang game. Ya. Kemudian yang ketiga, channelnya tentang apa? Tentang jalan-jalan, kuliner. Ya. Kamu buat juga tuh channelnya tentang membahas kuliner yang ada di kotamu, misalnya, ataupun tempat-tempat wisata yang ada di kotamu, ya. Atau yang lainnya. Nah, karena itu adalah hobimu ataupun kegiatanmu, ya, tentunya kamu tidak terbebani dengan harus berpikir bagaimana membuat konten-konten tersebut. Ya. Ketika kamu mendapatkan tugas tentang pertanian, tentang membuat media tanam, misalnya, ya sudah, buat saja presentasinya, buat videonya, yang direkam, kemudian kamu edit video tersebut sebaik mungkin, sudah jadi kamu upload di channelmu sendiri, ya, channel tentang pertanian yang kamu buat tadi. Nah, kamu ketika itu liburan, ya, dan kamu misalnya ingin traveling, ya, bersama teman-teman misalnya di sekitar kotamu misalnya, kemudian mencari tempat makan yang baru, yang enak, nah sudah rekam, bisa berupa vlog ataupun apa gitu, bentuk videonya bebas, ya. Nah itu jadi satu, kemudian upload di channel yang satunya lagi tentang kuliner dan traveling. Kemudian kamu ketika jenuh misalnya, ada waktu luang untuk main game, screen record ketika kamu main game, ya, kemudian kamu upload di channel game yang kamu buat. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, kontenmu akan semakin banyak di channel-channel tersebut gitu. Kemudian kamu lihat, ya, kamu lihat ya, mana channel yang responnya paling baik. Kemudian kamu mulai serius di sana, ya, lebih kamu prioritaskan channel mana, ya. Kemudian ya sambil menjalankan aktivitas-aktivitas yang memang sudah seharusnya, belajar sekolah, nah itu tetap gitu, boleh ditinggalkan, gitu ya. Yang jelas jangan menjadikan kontenmu itu bebanmu, menambah pekerjaanmu. Makanya di awal tadi ide untuk membuat konten ini harus sesuai dengan minatmu, hobimu, ya. Jadi berawal dari sana. Nah, ketika kita sudah menjalankannya dengan senang hati, kemudian ada nilai yang bisa dibagikan, ada cerita yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, seiring berjalannya waktu, kontenmu juga akan banyak ditemukan oleh orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kamu. Ketika lulus, tahu-tahu sudah berapa subscribernya. Tapi tetap harus aktif, ya, karena konten kreator itu memang yang dibutuhkan adalah konsistensi. Tapi sekali lagi ini tidak menjadi beban, karena apa yang kita buat adalah apa yang kita lakukan. Bagi kita seorang pelajar, pemula, jadilah dirimu. Kemudian jangan malu untuk membuat konten yang informatif, edukatif, ya,
tidak hanya hiburan dan kesenangan saja. Dan terakhir, konsisten. Ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komentar jika kalian ingin sharing, like jika suka, dislike jika memang tidak suka, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video terbaru. Salam sukses, salam kreatif, selamat menjadi kreator.